Hey guys, serial Transformer War for Cybertron Kingdom baru aja tayang kemarin di Netflix. Di video ini gue akan kasih review serta opini pribadi. Jadi ini benar-benar subjektif ya guys. Gue bukan ahli semua lore Transformer, jadi kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Ini adalah spoiler review, jadi kalau kalian belum nonton serialnya, lebih baik skip dulu aja videonya ya guys. Oke, pertama gue mau bilang setelah seri sebelumnya, yaitu Siege dan Earthrise, gue agak skeptik sama Kingdom. Tapi karena di Kingdom akan nampilin karakter Beast War barengan sama karakter G1, gue jadi penasaran banget. Dan gue rasa ini juga jadi daya tarik utama orang masih bisa excited sama serial ini. Dan gue bisa bilang overall ceritanya, dimana dua karakter dari timeline yang beda ini ketemu, cukup asik dan masuk akal. Walaupun nggak terlalu bisa match sama jalan cerita Beast War di serial TV-nya tahun 90-an ya. Sebelum gue bahas cerita dan karakter-karakternya, gue mau bahas dulu hal yang menurut gue agak mengecewakan di serial Kingdom. Pertama adalah yang paling banyak orang kritik sejak seri Siege dan Earthrise, yaitu voice over karakternya. Kayaknya tim produksi animasinya memang potong budget banget di situ. Kita udah dengar polemik Peter Cullen pengisi suara Optimus Prime legendaris yang ngekritik serial Netflix karena nggak mau pakai voice actor dari Union atau serikat pekerjanya di US sana. Tapi malah cari voice actor lain yang mungkin rate harganya lebih murah atau nggak banyak nuntut. Gue juga nggak tahu sih alasan sebenarnya. Tapi sejak serial Siege, Earthrise, dan sekarang Kingdom, kita nggak akan nemu voice actor legendaris kayak Peter Cullen, Frank Welker, David Kaye, dan Gary Chalk yang suaranya kita kenal sejak seri Transformer originalnya. Dan kayaknya memang War for Cybertron Trilogy ini sengaja mau bikin sekalian aja beda, daripada dimiripin tapi fail. Kecuali Optimus Prime, ini sengaja dimiripin karena suara Optimus terlalu ikonik. Walaupun jadinya menurut gue jadi kayak suara Optimus KW dan gak seberwibawa suara Peter Cullen, tapi menurut gue kalau kita cocok login sama ceritanya, suara Optimus yang sekarang adalah Optimus yang masih muda, yang masih melakukan kesalahan fatal dengan membawa Allspark dari Cybertron dan bikin Cybertron rusak alamnya. Kalau kita cocok login lagi seperti itu, gue rasa sah-sah aja Optimus dibikin karakter suaranya nggak se-ikonik wibawa suaranya Peter Cullen. Untuk karakter lain kayak Megatron, Galvatron, Optimus Primal, dan Beast Megatron, jangan harap dengar suara ikonik seperti serial aslinya ya. Apalagi Beast Megatron yang di serial Kingdom ini, menurut gue suaranya dibikin beda banget. Suaranya nggak ngebas kayak David Kaye, malah cenderung cempreng dan digambarin banget kalau Megatron ini scene-nya G1 Megatron. Jadi ceritanya, Beast Megatron ini memang ngefans dan terinspirasi sama G1 Megatron, sampai dia pakai namanya buat panggilan dirinya sendiri. Mungkin karena di serial Kingdom ini, director DeSanto mau supaya fokus karakternya tetap di G1 Megatron, jadi suara Beast Megatron dibuat supaya jadi kayak sidekicknya aja. Biarpun agak kecewa nggak dengar suara David Kaye yang ikonik, tapi Beast Megatron masih ngomong yes kok di serial ini. It is you, isn't it? Yes, Lord Megatron, at last. Oke, selain minus di voice actor yang kayaknya penggemar Transformer juga udah nurunin ekspektasi sejak seri Siege dan Earthrise, menurut gue serial Kingdom ini adalah yang terbaik dari dua seri sebelumnya. Dari segi cerita seru banget dan menurut gue cukup berhasil mengcover esensi dari lore Transformer, khususnya dari lore G1, Beast War, dan Unicron. Jadi karena ini seputar time travel dan multiverse, penulisnya bisa bikin cerita flashback, future vision, dan alternate universe yang nyeritain kejadian-kejadian yang kita kenal di lore Transformer sebelum dan setelah event di serial Kingdom ini. Jadi ini bukan prequel atau sequel dari timeline G1 dan Beast War yang ada di kartun dan movie originalnya ya, tapi semacam alternate universe yang masih punya kaitan sama timeline serial originalnya. Dan menurut gue ini brilian banget dari segi cerita, karena bisa jadi homage buat penggemar Transformer angkatan lama. Karena menurut gue untuk nikmatin serial Kingdom kalian harus punya gambaran tentang lore Transformer dan Beast War dulu, karena ada adegan dan scene yang terinspirasi dari kejadian ikonik dari kartun originalnya. Misalnya kayak, spoiler warning ya, kematian Dinobot. Menurut gue karakter Dinobot di Kingdom berhasil ambil esensi Dinobot di kartun Beast War. Motif pengorbanannya, kode etiknya, dan scene meninggalnya juga dibikin jadi homage buat adegan paling mengharukan di episode Code of Hero tahun 90-an. Dari segi animasinya gue suka banget lihat karakter-karakter dari Kingdom ini. Apalagi karakter Beast War yang muncul di Kingdom, kelihatan keren dan lebih fresh. Tapi karakter Tigatron pas jadi Beast Mode cuma jadi recolor dari citanya Cheetor. Padahal harusnya dia jadi harimau kan. Untung nanti mainannya bukan recolor tapi remote juga ya. Gue juga suka lihat karakter Eraser, keren banget bisa terbang kayak Iron Man. Sayang kita nggak lihat Waspinator yang khas banget suaranya. Minion Predacon lain kayak Scorponok juga dibikin kayak army biasa doang, kayak Refractor di seri G1. Ada banyak dan seragam. Sayang banget padahal Minion Predacon ini karakternya menarik banget di kartun originalnya. Predacon yang menonjol selain Megatron cuma Dinobot dan Black Arachnia. Nah, relasi Megatron, Dinobot, dan Black Arachnia ini menarik juga, karena ketiganya punya perbedaan visi sendiri dan saling mengkhianati pada awalnya.
Malah Black Arachnia nanti bersekongkol sama Starscream. Starscream juga jadi karakter kunci saat dia dapat kebijaksanaan baru setelah lihat isi Golden Disc dan tahu ada musuh besar Unicron di masa depan. Di 2 episode terakhir baru mulai reveal semua alasan kemunculan Galvatron dan Nemesis Prime. Jadi, spoiler warning lagi ya, di alternate future rakyat Cybertron diperbudak oleh Unicron dengan enforcernya Galvatron dan Nemesis Prime. Sayang kita nggak lihat Cyclonus dan Scorch atau Sweep di serial ini ya. Tapi Galvatron dan Nemesis Prime pengen lepas dari cengkeraman Unicron, jadi mereka berdua berusaha dengan sengaja ngasih Golden Disc ke Megatron G1 dan merebut Allspark supaya bisa dipakai ngelawan Unicron di timeline mereka berdua. Karena di masa mereka Allspark sudah nggak ada. Caranya dengan pergi ke masa depan saat timeline Predacon dan Maximal dan membuat bis Megatron ambil Golden Disc yang merupakan rekaman dokumentasi Megatron di masa depan untuk dikasih ke G1 Megatron di masa sekarang supaya dia bisa prediksi masa depan dengan harapan Decepticon akan menang dan ngalahin Optimus Prime yang dianggap membawa kehancuran Cybertron dengan membawa pergi Allspark. Semua sudah dirancang sama Galvatron supaya mereka semua ketemu di bumi lewat time travel dan jadi alur cerita di serial Kingdom ini. Tapi akhirnya Megatron G1 sadar kalau dia cuma dimanfaatin dan melawan saat Galvatron dan Nemesis Prime mau bawa Allspark ke dunianya buat lawan Unicron. Pada akhirnya Galvatron dan Nemesis Prime kalah ya dan ditangkap lagi sama Unicron dan Allspark balik lagi ke Cybertron dan memperbaiki kehidupan di sana. Kingdom diakhiri dengan kenyataan senjata dari Optimus dan Megatron untuk membangun kembali Cybertron bersama Maximal dan Predacon yang tersisa. Tapi saat ninggalin Optimus, Megatron kelihatan masih nyimpan ambisi buat nguasain Cybertron. Di lain tempat, Unicron mereformat ulang Galvatron dan Nemesis Prime, lalu bilang kalau yang mereka lakukan memberinya ide untuk melakukan semua dari ulang. Oke, sekarang gue mau analisis kemana arah cerita Transformers setelah War for Cybertron Trilogy ini. Mungkin ambisi Megatron buat menguasain Cybertron nanti akan bikin perang lagi ya, dan akan nganterin mereka balik lagi ke bumi. Mungkin maksud Unicron buat melakukan semua dari ulang adalah menjaga supaya di alternate timeline selanjutnya Optimus Prime bisa mati bersama Matrix. Walaupun kita tahu ya, Matrix akhirnya dikasih ke Ultra Magnus dan akhirnya ke Rodimus Prime. Ya, akhir kata menurut gue serial Transformers Kingdom ini cukup menarik diikuti seluruh 6 episodenya dan berhasil bikin gue tetap pengen beli mainan-mainannya. Tapi kenapa ya, nggak ada sedikit pun karakter dari mod Earthrise yang muncul di trilogi ini. Padahal banyak mainan Earth mode yang bagus-bagus. Kan bisa aja dikasih sedikit future vision yang nampilin alternate timeline di mana Autobot Decepticon sampai ke tahun 1984 atau 2005 saat udah bisa transform ke mode Earth mode-nya. Padahal pas seri Earthrise keluar, gue penasaran banget pengen lihat animasinya. Oke guys, gitu dulu opini dan bahasan subjektif gue. Terima kasih kalau sudah nonton ya. Kalau misalnya gue ada salah, silahkan dikoreksi dan tulis komentar dan pendapat kalian juga ya di bawah. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.